Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How's life? Are you doing great? Okay, in this morning, I am so sorry that I might not show my face because I think I have a problem with my camera. But it's okay, but it does not reduce our discussion about our last week examination. Yeah, so today our meeting we will discuss about our daily examination that you have done last week. Yeah, so maybe some of you are wondering, yeah, why my scores are very bad, Mister. I think my answer is totally correct, yeah, but the final scores that I got was very bad, Mister. Yeah, and some of you might think that the pictures shown in the questions are not really good enough. Yeah, I know that the resolution is not big enough, but I think I've uploaded in a very clear way, but I don't know why somehow the uploaded pictures are not really clear enough also, ya. Jadi kemarin mungkin ada yang komplain, Mister ini kenapa gambarnya nggak jelas banget ya. Nah, nanti mungkin dengan cara kita men-zoom gitu ya, membesarkan ukurannya, bisa ukuran fontnya kita besarin gitu ya. Seperti ini kita rubah ke 30 megapiksel, mungkin juga belum bisa besar. Mungkin kalau kalian pakai ini ya, pakai laptop, kita bisa zoom screen-nya. Nah, seperti ini tuh juga bisa untuk membantu kita memperbesar layarnya ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengenali gambarnya, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan besok ke depannya jika ada kasus seperti ini lagi, bisa nanti kalian pakai laptop. Saran saya pakai laptop ya. I recommend you a lot to use laptop to make it bigger and zoom in ya, so that the pictures are clear enough. Mungkin emang nggak jelas banget, cuma ini bisa bantu ya kalau kita zoom agak sedikit kelihatan nanti ya. Kalau pakai HP saya kurang tahu ya, karena biasanya saya kalau ada CBT gitu saya tidak pernah pakai HP ya, untuk meminimalisir segala bentuk ketidakjelasan gitu ya. Terus yang kedua, ada yang komplain juga terkait nilai. Kenapa nilainya ini banyak yang jelek-jelek ya? Oke, ini klarifikasi dari saya. Maybe ya, this is an essay ya. Ada banyak soal yang essay, short answer itu artinya apa? Kalian diharapkan bisa menjawab dengan jawaban yang pendek-pendek, mungkin bisa 2 kata, 3 kata ya. Tidak harus pakai alasan-alasan, Mister ini ada yang gini-gini, tidak usah ya. Sesuai dengan instruksinya. Kalau memang dia harus short answer, berarti jawaban kalian cuma 1, 2, 3 kata, jangan berupa kalimat, nah gitu ya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti ketika di komputer atau sistemnya nanti bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang ada. Karena kunci jawaban yang saya buat ini tentunya tidak tidak serumit kalimat yang kalian bikin. Nanti kalau kalian bikin kalimat yang panjang, itu juga tidak bisa terbaca komputer sistemnya ya. Terus yang berikutnya ini penulisan huruf ya. Kemarin kalau tidak salah saya menginstruksikan ke kalian hurufnya harus kecil semua dan harus berbahasa Inggris. Ada yang masih belum berbahasa Inggris juga, ada yang diawali huruf kapital juga. Itu juga problemnya, tidak terbaca komputer, tidak terbaca sistem, sehingga apa? Your scores will be considered as very bad answer. Nanti sistemnya bilang jawaban kamu salah, padahal intinya benar ya. Ada juga yang dikasih E atau B padahal tidak ada, itu juga dianggap salah. Tapi tidak usah khawatir, tetap akan saya koreksi manual ya. Saya koreksi manual, bagian mana yang ada tambahan seperti itu akan saya benarkan ya. Jadi yang saya minta ini kontennya, isinya ya.
Kalau ada tambahan-tambahan tertentu, kalimat tertentu yang tidak terbaca komputer atau sistem, nanti akan saya benarkan secara manual. Jadi jangan khawatir ya, nilai akhirnya bukan nilai yang tertera di CBT kalian, tapi akan saya coba koreksi manual lagi. Oke, yang pertama ini soalnya ya, ada 40 soal, terdiri dari 10 multiple choices ya. Pilihan gandanya ada 10. Tadi saya sempat hampir salah ngomong pilihan janda ya. Nanti kalau pilihan janda ini berat buat kalian ya. Dan sisanya adalah 30 soal itu berbentuk esai jawaban singkat. Sekali lagi jawaban singkat. Nanti jika di UTS-nya ada instruksi jawaban singkat, tolong dijawab dengan sesingkat-singkatnya ya. Itu pun kalau ada. Biasanya kalau UTS UAS itu kan bentuknya semuanya multiple choices atau pilihan janda tadi ya. Oke, yang pertama ini soal pertama ya. Mungkin soalnya random, tapi ini sudah saya urutkan ya. Pasti dapat semuanya. Tinggal bagaimana kalian dapatnya soal ini, soal keberapa gitu ya. Ini soal yang pertama tentang what kind of form is it ya. Apa sih jenis dari formulir ini? Kalau kita lihat, ini pasti nanti masuk soal ya. Di soal UTS kalian, kalau ada quantity ya, ada quality. Quantity itu jumlah. Nah, berarti pasti barang ya. Apalagi di sini juga sudah ada kata shipping itu pengiriman kepada siapa ya. Vendor itu pengirimnya siapa, dikirim ke siapa, pengirimnya siapa, ada nomor pesanannya ya, customer itu pemesan. Berarti kalau ada customer, ada pengirim, ada yang dikirim, ada jumlah barangnya berapa ya, ada shipping terms-nya, ada perjanjian pengirimannya lewat apa, apakah lewat pos, apakah lewat COD misalnya ya. Itu berarti tentang pemesanan barang ya. Nah, kalau seperti itu pilihannya apa? Pemesanan ya, pasti kita pilih C ya, purchase order form, karena kita memesan barang. Jadi jawabannya adalah C ya. C betul ya. Oke, saya harap nanti bisa diidentifikasi lagi kalau ada bentuk-bentuk seperti ini ya, bentuk form isian tentang jumlah barang, deskripsi barang ya, harganya berapa, itu pasti terkait dengan pemesanan gitu ya. Oke, selanjutnya soal selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini mudah-mudahan juga sudah jelas ya. Ini kalau kita lihat ada semacam formulir isian registrasi ya. Ada English Language Teaching Center. Ada namanya siapa, full name-nya siapa, tanggal lahirnya apa, terus ini alamatnya di mana, emailnya apa gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini, biasanya yang terkait dengan pendidikan gitu ya, terkait dengan kursus, apalagi les-lesan gitu ya. Itu biasanya terkait kita mau mendaftar ya. Kita mau mendaftar menjadi anggota bagian dari kursus itu. Nah, pertanyaannya adalah what kind of form is it? Ya, pasti jawabannya kita mau daftar ini ya. Daftar bahasa Inggrisnya apa? Ya pasti registration form. Nggak mungkin withdrawal. Withdrawal itu slip untuk menarik uang ya. Menarik uang. Kalau reservation itu booking ya, memesan bisa memesan tempat atau memesan makanan gitu ya. Kalau job application itu formulir isian pekerjaan ya, lamaran kerjaan. Kalau purchase tadi pemesanan barang. Jadi jawabannya adalah A, registration form. Mudah-mudahan kalian benar semuanya ya. Nomor 3 kita lanjut. Di sini udah jelas banget ya, ada kata date arrival, tanggal kedatangan ya. Namanya siapa, ada time arrival, kapan datangnya, mau single ya, mau kamarnya tunggal atau kamarnya yang double ya, atau juga ini ya,
berapa orang yang akan menginap. Nah, pasti ini rata-rata kita mau memesan hotel ya. Apakah dia nanti mau pakai ini ya, biayanya berapa, mau deposit dulunya uang mukanya berapa gitu ya, tanggal berapa sampai berapa, itu pasti pemesanan. Nanti kalau udah seperti ini, pastikan jawaban kalian adalah reservation form ya. Ini maaf salah ketik ya, reservation bukan reservatrion. Oke. Nah, kunci jawabannya adalah B, reservation. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ya. The following are the elements of order form. Jadi berikut ini adalah bagian-bagian dari formulir pemesanan, kecuali ya tadi udah kita lihat ya contoh dari formulir pemesanan di soal pertama tadi. Pasti ada name of seller, ada nama penjualnya siapa, nama pembelinya siapa. Maaf ini juga salah ketik lagi, email harusnya ya. Email kadang itu tidak penting ya untuk formulir pembelian. Namun dalam era digital ini juga sering penting juga ya, tapi tidak menjadi suatu yang elementer, suatu yang mendasar banget ya. Kalau shipping address, alamat pengiriman barang pasti ya. Mau dia digital, mau dia tertulis, tercetak gitu ya, pasti ada alamatnya di mana. Billing address juga alamat untuk itu ya. Kalau metode pengirimannya adalah COD, pasti ada billing address. Kepada siapa ini ditagihkan gitu, ditagihkan untuk pembayarannya. Jadi secara elementernya, secara elemennya, email tidak wajib ada dalam formulir pemesanan ya, kecuali kalau emang itu formulir pemesanan berupa digital ya, digital itu pasti beda, mungkin ada emailnya juga ya. Jadi secara konsepnya email itu salah, tidak bagian dari purchase order form ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini juga mungkin kurang jelas banget ya. Mohon maaf sekali, ini kalau saya gedekan ya, coba saya zoom dulu. Seperti ini bisa terlihat ya. Nanti kalau kalian pakai laptop itu bisa di zoom in, nantinya seperti ini ya. Pertanyaannya adalah, what is the purpose of this form? Apa sih tujuan dari formulir ini ya? Tentunya di sini udah tertera jelas banget ya. You are free to join the trip to chaperone your child. Please fill out the reply slip below ya. Anda bebas untuk join ya. Silakan Anda join, bergabung ke dalam trip ini. Ini mungkin seperti studi wisata gitu ya. Untuk menemani, mendampingi putra-putri Anda. Tolong isilah formulir-formulir berikut ini, isian-isian berikut ini ya. Jadi ini juga ini udah dijelaskan di sini ya. Mungkin di sini kurang jelas ya. Ini kurang jelas. Makanya diperjelas lagi dengan tujuannya di sini ya. Ini mengundang agar para orang tua itu mau bergabung dalam studi wisata ini sebagai pendamping anak-anak. Mungkin ini usianya masih mungkin di bawah 9 tahun atau 10 tahun gitu ya. Jadi harus butuh pendampingan, ada student signature, ada tanda tangan siswa itu sendiri, dan juga ada pendamping. Jadi gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya pasti udah tertera di sini ya, sebagai kata utamanya ya. Apakah dia I allow, dia setuju untuk mengizinkan, sekaligus dia join anaknya untuk trip ini, atau I do not allow, saya tidak mengizinkan dan saya juga tidak mau gitu. Jadi jawabannya adalah apa tujuannya? Ya pasti B ya. Untuk menginvite, mengundang orang tua mereka, anak-anak itu agar mau to join. Nah, tadi ada kata join ya. Untuk join studi trip tadi atau studi wisata tadi. Kalau C itu berbahaya ya. Mungkin ini benar ya. Ada to give permission, betul ya. Tapi ada warn itu memperingatkan. Ini bukan peringatan sebenarnya ya. Kalau peringatan itu kan melarang sesuatu yang mungkin tidak baik, terus kita berikan sebuah informasi peringatan. Itu beda dengan menginvite. Jadi ini sifatnya undangan. Entah nanti orang tuanya itu memberikan izin atau tidak, itu kan tidak masalah gitu ya.
bukan memperingatkan tapi mengundang. Jadi jawaban adalah B ya. Oke, kita lanjut, kita perkecil dulu. Nah, di sini kita lanjut ke nomor ke-6 ya. Which one of the following is not the functions of form in general? Mana pernyataan berikut yang tidak merupakan fungsi dari formulir isian secara umum? Ini secara umum ya, kita tidak spesifik apakah formulirnya adalah formulir pemesanan, formulir pembelian barang, bukan ya. Tetapi secara umum, sekali lagi secara umum, apakah A untuk memberikan merekam tentang data-data personal, pertanyaan-pertanyaan personal ya. Kalau B untuk melamar sebuah pekerjaan atau sesuatu. C untuk melakukan pemesanan. D, nah ini harusnya ada matnya hilang ya. D untuk menanyakan kuesioner atau angket ya, angket atau pendapat publik atau orang-orang. Atau E untuk mempost informasi yang dibutuhkan di ruang publiknya. Ini pasti salah ya, karena kalau formulir tidak boleh dipublikasikan isian datanya siapa gitu. Biasanya tuh concernnya adalah concern private ya, isinya dirahasiakan ya, tidak dipublikasikan. Isiannya dipublikasikan, tetapi konsen hasil isian itu tidak boleh dipublikasikan. Jadi jawaban adalah D, E, tidak ada publikasi informasi hasil data yang diperoleh dari isian itu sendiri ya. Jadi jawaban adalah E itu bukan bagian dari fungsi formulir isian secara umum. Oke, nomor 6 sudah, nomor 7 sekarang ya. Nomor 7 ya, from the following items what information can be filled in the major column. Ini juga formulir registrasi, membership form. Membership form ini adalah formulir isian untuk menjadi anggota tertentu. Anggota bisa jadi itu seperti klub atau kursus ya gitu ya. Ini adalah Depot Society. Jadi pendaftaran sebagai kelompok klub penyair gitu ya. Nah, kira-kira major. Ini ada kata major di sini ya. Major ini mau diisi apa ya? Ini ada fakultas. Nah, fakultas itu agak besar ya. Ada fakultas misalkan bahasa dan seni gitu kan. Nah, kira-kira major ini apa ya? Lebih kecil secara ruang lingkupnya daripada fakultas alias jurusan. Nah, jurusan kita isi apa ini ya? Major artinya jurusan. Nah, kita isi apa? Kolom jurusan itu. Kalau A alamat tidak mungkin ya. A ini salah pasti karena dia alamat. B bekerja berarti salah. Bekerja itu pengalaman ya. Language and art, bahasa dan seni itu fakultas, bukan jurusan. Ya pasti jawabannya adalah D, English education, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kalau itu nama orangnya jangan dipilih itu ya. Jadi jawaban adalah English education. Nah, betul kan? Ya, betul. Oke, selanjutnya soal ke berapa ini? Ke-9 kalau nggak salah ya. Oh maaf, soal ke-8. Soal ke-8 sudah pernah kita bahas juga tentang CV, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ya, secara online. Jadi kita lihat di sini mungkin agak kurang besar juga ya, tapi kalau kita zoomkan mungkin akan lebih jelas ya. Sini kita lihat di profilnya, dia itu tertarik di bidang fashion blogger ya. Jadi kapasitasnya dia adalah sebagai seorang fashion blogger, penulis blog di bidang fashion ya, itu. Nah, kira-kira di profil ini sudah apa istilahnya? Menjadi jawaban kira-kira based on the CV from she sent, what is the appropriate job she must take? Kira-kira dia mau ngelamar kerjaan apa ya? Appropriate job ini adalah pekerjaan yang pantas, pas gitu ya. Kalau kulineri salah ya, jelas pasti ada fashion ya. Kalau blogging club salah, ini bukan sebuah pekerjaan tapi klub ya, klub untuk bikin blog. Jadi udah bisa kita pastikan mesti jawaban adalah fashion magazine blogger. Ini kurang ya, maaf sekali ini kurang.
harusnya fashion magazine blogger. Jadi jawabannya adalah B. Ya, gitu ya. Oke, pertanyaan ke-9 ya. Pertanyaan ke-9. Nah, kalau kita lihat di sini ya, a form to save money from into a bank account is literally called. Jadi sebuah formulir untuk menyimpan uang, untuk menabung uang ke bank itu disebut apa ya? Jelas pasti. Kalau withdrawal itu kan ngambil ya, untuk mengambil, menarik ya, menarik uang, tarikan. Kalau setoran ya deposit, pasti deposit ya, karena dia mau menabung. Oke, soal ke-10 ya, soal ke-10 kita lihat di sini. Kira-kira which information is considered the most important item? Kira-kira kalau kita lihat form seperti ini secara online biasanya ya, informasi yang wajib kita jaga rahasianya agar tidak dihack, agar tidak dicuri data kita oleh hacker-hacker tuh bagian yang mana? Pasti kalian tahu semuanya ya. Bagian kita pilih pasti adalah password, tidak mungkin tidak. Ini kurang D juga ya. Password itu harus kita jaga, tidak boleh kita storekan kepada orang lain ya. Kita ke soal ke-11. A document with spaces, also named fields or placeholders, in which to write a select for a series of documents called is called ya. Jadi sebuah dokumen yang isinya ada baris-baris kosong gitu ya, yang akan kita isi atau yang akan kita select, kita pilih ya. Kalau di digital, kalau bentuknya virtual biasanya disuruh memilih ya, mengklik-klik gitu kan. Itu namanya apa? Ya pasti form ya. Ini jawaban adalah form. Oke, next kita nomor 12. Oh iya, ada beberapa yang mengisi formnya pakai F gede ya, huruf kapital. Itu tidak terbaca sistem karena instruksi yang saya berikan adalah semuanya harus dalam bentuk huruf kecil, tidak kapital. Jadi tetap saya benarkan, jangan khawatir, saya benarkan asal jawabannya benar ya, form. Ada yang nulis juga a form, saya betulkan meskipun di sistem itu dianggap salah. Oke, tidak masalah ya. Kita nomor 11, nomor 12 maaf. A form to make someone become an official member of a course ya, yaitu sebuah formulir yang membuat seseorang agar menjadi anggota resmi dari sebuah kursus, dari sebuah kampus atau grup, disebut dengan, tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu adalah registration form atau boleh membership form. Saya betulkan, jawaban aslinya adalah registration form, tapi ada yang jawab membership form. Saya tetap betulkan ya. Oke, next kita nomor 13, masih ada banyak soal ya. Nah, kalau lihat di sini ya, look at the arrow, lihatlah tanda panah di sini ya. Kira-kira mau diisi apa ya? Kalau jawabannya adalah ada kartu kredit Visa ya, ada Mastercard dan seterusnya. Ada BNI, ada PayPal ya. Ini biasanya apa ya sebutannya ya? Nah, itu namanya cara atau metode pembayaran. Betul sekali. Metode pembayaran bahasa Inggris adalah payment method ya. Payment method, atau mungkin ada jawaban yang senada, semakna dengan metode pembayaran, saya betulkan ya. Tidak harus payment method, tapi yang paling betul adalah payment method. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 14 ya. A form which is used to record patient data in hospitals, clinics, and the like is called. Jadi sebuah formulir yang digunakan untuk merekam, mencatat data-data pasien di rumah sakit, klinik, dan seterusnya. Itu kita namakan dengan, betul, medical form ya, medical form. Ada yang tulis a medical form, harusnya di sistem itu salah, tapi saya betulkan ya. Nanti kalau semuanya saya salahkan ya jadi malah bahaya gitu ya. Jawaban semua kan jadi salah, kan rasanya aneh ya. Padahal itu kan maksudnya benar, tapi karena hanya salah tulisannya huruf kapital itu juga jadi problem ternyata ya. Itu sistem ya, bukan saya yang minta disalahkan, bukan, itu sistem sendiri. Oke, selanjutnya kita ke soal 15 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Mungkin agak kurang besar, tapi
Kalau kalian besarkan lewat laptop juga bisa. Nah, seperti ini. Ada safe deposit box. Ini jelas banget ya. Kita mau nabung, deposit artinya setoran. Mau nabung ya di Bank Inggris di sini. Kira-kira mau diisi apa di sini ya? Mau diisi apa? Okay, look at the arrow on the form. What item name should be given? What item name should be given? Kita kembali ke sana lagi. Agak kurang besar ya. Oh, oke. Ini udah paling mentok, saya besarkan ini ya. Kira-kira di siapa? Yes. Account ya. Yeah, you can give the answer is account numbers ya, account numbers. Oke, ini sangat tidak jelas sekali gambarnya ya, mohon maaf sekali. Oke, next kita ke soal selanjutnya, soal ke nomor 16 ya. A form to reserve or to book a place for an event. Sebuah formulir untuk memesan. Itu pasti kalau memesan ya reservation form, atau ada yang boleh booking form juga boleh. Silakan, booking form juga betul. Number 17 ini contoh lagi ya. What kind of form is it? Ya, ini udah jelas banget ya. Ada purchase order ya, pasti purchase order form itu yang betul ya. Kalau ada yang tulis order form, saya betulkan, itu juga betul ya. Tapi sebetulnya harusnya purchase order ya, pemesanan pembelian suatu barang. Number 18, who sent the form above? Siapa kira-kira yang ngirim? Ya, kalau kita lihat di sini ya, ada vendor. Vendor itu artinya pengirim ya. Yang punya perusahaan ini ya. Ini vendor itu pengirim. Ini ship to berarti dia yang dikirimi siapa? Nah, gitu ya. Pengirimnya adalah Staples, yang dikirim adalah Procurify atau Matt Hudler ya. Perusahaannya Procurify, pemiliknya Matt Hudler. Oke ya. Jadi ini sendnya siapa? Ya pasti Staples ya, Staples. Oke, next number 19. When will the buyer? Mohon maaf ini salah ketik ya, buyer bukan butter ya. Kalau butter itu kita larinya ke BTS ya. BTS. When will the buyer get the order? Nah, ini udah bisa lihat ya. Date-nya maksimal didapatkan barang itu adalah tanggal 15 April ya. April 15, 2019. Oke, nomor 20 ya. What currency does the buyer have to pay the bill ya? Mata uangnya apa ya? Kalau kita lihat di sini semuanya harus dalam bentuk dolar. Di mana ini ya? Bentar saya gedein dulu ya, nggak jelas juga. Nah, di sini kalau kita lihat ups. Nah, ini ada USD ya, ada USD artinya United States Dollar. Jadi semuanya pakai USD. Harusnya sih jawabannya US dollar ya, tapi ada yang jawaban dolar juga. Itu saya benarkan ya. Kan dolar itu kan tidak hanya di Amerika ya, ada di Singapura ya. Singapura juga punya dolar loh, jangan salah ya, dolar Singapura ya. Kalau ini USD dollar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-21 kalau salah ya. Oke. How much do all items have to be paid by the buyer? Berapa banyak jumlah barang-barang harus dibayarkan ya? Kamu tidak usah ragu-ragu ya kalau ada seperti ini. Ini kan sudah dalam bentuk form jadi ya, form yang sudah dikirim ya. Ini kan pemesanan barang. Berarti artinya si penerima formulir ini itu tinggal membayar sesuai dengan ini, subtotal hasilnya berapa ya. Kalau kita total ini semuanya itu sekitar 1 juta 1.900-an lebih gitu ya. Tapi mungkin karena ada diskon ini, ada diskon muatan apa gitu ya, ada pajaknya. Jadi yang ini hanya sekedar deskripsi detailnya seperti apa, tetapi jumlah yang dibayarkan ini adalah ini 1854 ini. Jadi tidak usah mikir ya, si pembeli tidak usah mikir kira-kira saya harus bayar berapa nih ya. Masa harus
disuruh ngitung-ngitung ini lagi kan nggak mungkin. Jadi cukup nanti jawaban kalian adalah subtotal akhirnya adalah ini. Nah, ini harus kalian jawab. Oke, next kita ke 22 ya. The similar meaning of the word vendor. Ya, vendor di sini ya. Vendor tadi saya sampaikan itu artinya adalah penjual ya, pengirim atau penjual, sama dengan seller ya, seller. Ada lagi yang yang pilih jawabannya adalah ngisi jawabannya adalah sender ya, saya kasih setengah ya. Tapi yang benar adalah seller ya. Oke, next. Nomor 23. The synonym of the word purchased ya, pasti bought ya. Purchase itu membeli ya, membeli, purchase. Jadi kalau membeli itu ini ada ed-nya loh ya. Ada ed-nya, berarti kalian harus pakai past tense juga, bought gitu. Jadi sama-sama bentuknya past tense. Next, who is Matt Hustler? Siapa sih Matt Hustler ini? Dia adalah perwakilan dari Procurify, atau kamu bisa jawab dengan manager of Procurify atau Procurify person, boleh ya, terserah kalian, atau bisa dijawab juga the addresser atau the buyer, boleh, terserah ya. Intinya jawaban adalah menuju pada sebuah jawaban, dia itu pembeli dari barang itu dan dia bagian dari Procurify. Next, 25. What kind of store issues is this form ya? Jenis toko apa yang mengeluarkan formulir ini ya? Jelas kalau kita lihat di sini ada elektronik ya dan komputer. Jadi jawaban adalah electronic and computer. Jadi kalau ada yang jawab cuma elektronik saja, itu nanti saya kasih setengah, harusnya ada dua ya, electronic and computers ya. Jadi ada dua itu yang jadi komoditas barang yang dijual. 26 ya. Ini udah 25 itu sudah selesai untuk soal berbentuk form ya. 15 sisanya ini terkait dengan grammar, conditional sentence yang sudah kita pelajari ya. What type of conditional sentence is it? Tipe berapakah ya? If you don't hurry, you will lah. Nanti kalau ada will ini, itu pasti tipe pertama. Ingat-ingat ya, will itu tipe pertama. Oke, next. If you really loved me, you would buy me a diamond ring. What type of conditional sentence is it? Ada would diikuti kata kerja pertama, would kata kerja pertama, mesti tipe kedua, atau ini loved kata kerja kedua ya tipe kedua gitu ya. Next, if you had given, ada had given itu pasti ketiga, ditambahkan I would have ya. Kalau would saja itu tipe kedua, kalau I would have written, ada would have written, ini ada tiga kata ya, would have written, itu mesti tipe ketiga, tidak usah ragu ya. If I were you, nah ini tipe keberapakah? If I were you, I would, lihat would-nya. Kalau hanya would saja tipe kedua loh ya. Tapi kalau would have itu tipe ketiga ya. Jadi ini tipe kedua. If your ice cream is exposed to sunlight ya. Jika es krimmu di apa namanya? Kenakan cahaya matahari atau terkena cahaya matahari, pasti meleleh. Itu fakta ya, itu fakta. Nah, kok tahu fakta? Iya, karena tidak ada will. Kalau tidak ada will, itu kalian kasih zero conditional sentence. Itu zero ya. Jawaban apapun ya, ada tambahan kata apapun, asal ada kata zero type nya, itu adalah jawaban betul ya. Tidak saya salahkan. Nanti kalau ada yang ada zero tapi ditambahkan kalimat atau kata apapun, tetap saya benarkan ya. Yang intinya adalah tipe berjenis zero. Nah, kita isi sekarang ya. If you got more exercise, you blah blah better. Fill ini kita masukkan ke sini ya. Kalau if-nya di depan, berarti will-nya di tengah ya. Kita lihat apakah kita pakai will, would, atau would have. Lihat ini ya, got ini kata kerja kedua. Kalau kata kerja kedua, berarti kita tinggal tambahkan would ya. Would tambahkan fill, would fill. Jadi jawaban adalah would fill.
Tipe kedua kita kasih would kata kerja pertama. Kata kerjanya adalah feel. Berarti jawabannya would feel. Sudah dipahami ya? Oke, nomor 3. Nomor selanjutnya, if they offered me the job, I think ini kita lihat offered kata kerja kedua. Berarti polanya sama dengan tadi ya. Dikasih I would ya. I would kita take, masukkan ke sini ya. I would take it. Tipe kedua, bukan I will take it, bukan. Karena ini tipe kedua, kata kerja kedua, pakainya would take ya. Berikutnya, Liz had given me this ring ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada Liz had given ya. It has given berarti ketiga pasti ya. Ini juga ada tipe ketiga lagi. If I had lost it. Nah, if-nya di tengah nih, if-nya di tengah, berarti di sini harus ada would ya. Ingat-ingat, would have itu pasti ya. Kalau if-nya di depan, would-nya di belakang. Ini karena if-nya di tengah, berarti would-nya di depan ya. Ada had lost. Had lost tuh ciri-ciri bentuk ketiga, ada head-nya. Nah, kalau tipe ketiga, berarti kalian jangan sampai lupa, you must put would have. Ketiganya apa? B-nya. To B-nya apa? Ya, been ya. Jadi jawabannya she would have been very upset ya. She would have been very upset. Dia pasti sedih banget jika aku menghilangkannya, gitu kan? Next. Ini mau isi kita apa? Mau kita isi apa ya? Would Bob mind if I? Ini ada would-nya. Bentuk kalimat tanya ya, would ini kan bentuk kedua, ya kan? Makanya to borrow ini kita turunkan menjadi kata kerja kedua. Loh kok gitu Mister? Iya, karena di sini ada would, tidak ada have-nya. Tipe kedua kata kerjanya harus berubah kata kerja kedua. Must be in past tense. So the answer is borrowed ya. Next, I'm sure Sue bla 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 if you explains. Nah, ini kita lihat di sini. If-nya di tengah, berarti di sini pasti di depannya ada will. Kalau if-nya di depan, will-nya di belakang. Kayak tadi ya, ini if-nya di tengah, berarti harus ada tambahan will di sini. Kalau will kenapa? Iya, karena ini adalah kata kerja pertama. Explain pertama, berarti nanti di sini harus diawali dengan Sue will ya. Sue will, masukkan kata kerjanya understand. Nanti jawaban adalah I'm sure Sue will understand if you explain. Ini harusnya nggak ada S-nya ya. If you explain tanpa S. Aku yakin Sue akan, ini nama panggilan ya, aslinya Susan. Susan akan mengerti, will understand, mengerti jika kamu menjelaskannya kepadanya ya. Next, Dave and Kate are expecting us. Dave dan Kate sedang menunggu kita. They would be very disappointed. Mereka akan sangat kecewa jika kita. Nah, ini ada would be, nggak ada F-nya ya. Would nggak ada F-nya berarti tipe kedua. Tipe kedua ini karena ada negatif ya. Karena ada negatif maka kita harus kasih did not. Nggak boleh not came, not sama, nggak boleh not came, salah. Karena ini bentuknya negatif kedua. Negatif kedua pasti ada did not ya. Jadi jawabannya adalah they would be very disappointed if we did not come. If we did not come ya. Next, what will happen if somebody? Nah ini will-nya sudah ada, if-nya di tengah. Berarti kita cari kata kerja pertama nih. Sekali lagi will-nya sudah ada, if-nya di tengah, berarti kata kerja pertamanya di sini. Jangan diisi will lagi ya. Kan lucu. What will happen? Apa yang akan terjadi jika seseorang akan ya. Ada dua kali akan dalam bahasa Inggris, tidak boleh ya. Apa yang akan terjadi jika seseorang memencet tombol merah itu? Nah, ini katanya kata kerjanya will. Berarti di sini harus kata kerja pertama, press. Betul, press ya. Tapi jangan bangga dulu. Lihat ininya. Somebody itu dianggap tunggal, makanya kata kerja press ini yang kita masukkan ke sini ya. Itu harus ada S atau ES-nya karena dia kata kerja pertama. Bentuk pertama ya. Jadi jawabannya presses, bukan press. Kalau tulisan kalian salah satu ya, kurang S1 misalnya, saya betulkan. Karena kalian sudah pakai presses ya, betul, saya betulkan ya. Tapi kalau gak ada ES-nya saya salahkan.
Next, if I blah blah my car, I would have got much money for it. Ini kata kuncinya if-nya di depan ya, berarti will-nya di belakang, betul ya? Ya, ini sudah ada would have. Would have itu kan kata kerja ketiga ya, bentuk ketiga. Nah, kalian harus taruh di sini bentuk ketiga. Kalau bentuk ketiga itu pasti kita awali dengan had dulu. Sebelum kita masukkan sel ini ke sini ya. Had masukkan, sel kita rubah ketiga karena bentuk ketiga ya. Jadi jawaban adalah if I had sold. If I had sold my car, jika dulu saya menjual mobil saya, I would have got much money for it. Aku pasti udah dapat banyak uang ya gitu. A lot of people would be out of the work if the car factory blah blah down. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan jika perusahaan mobil itu ditutup. Nah gitu ya. Nah ini mau diisi apa nih? Sudah ada would be-nya. Jangan dikasih would lagi. Kayak tadi ya, ada will, jangan dikasih will lagi. Haram hukumnya najis mughaladhah ya. So you must put verb 2. Kenapa verb 2? Because this is type 2. Kok tahu type 2? Karena would ya tanpa have. Would have ketiga, would saja itu kedua. Nah ini tinggal turunkan saja. Ini kan tidak ada note-nya, berarti dia positif ya. Tinggal kasih keduanya closed ya, closed down. Wherever you go the sun. Nah ini kemanapun kamu pergi, matahari selalu terbit dari arah timur. Itu fakta ya. Tidak ada will karena dia bukan fakta. Karena dia bukan pengandian, tapi suatu hal yang pasti terjadi. Berarti jawabannya the sun rises. Ada S-nya. Ada yang jawabannya rise saja, saya salahkan. Kenapa salah? Karena ini sun itu kan tunggal. Kalau tunggal berarti dia harus ada tambahan S atau ES. Sun rises ya. Oke, selesai semuanya. That is our meeting for today. I hope you can take benefits. Nanti setelah ini kalian boleh istirahat karena materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai semuanya ya. Kita minggu depan sudah bisa ganti bab gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar video YouTube ini. Jangan lupa tulis absen kalian di kolom komentar YouTube ya. Komentarnya diisi dengan nomor absen dan nama kalian siapa gitu ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan tulis nanti di WA saja boleh ya. Di WA nanti kita ketemu di sana ya. Oke, guys, that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.